Assalamualaikum, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ayo anak-anak, kita belajar lagi bersama Bu Esi. Semangat ya! Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Subtema 1 mengenai penemu yang mengubah dunia. Berkaitan dengan tema kali ini, kita akan belajar mengenal hak-hak anak dan yang mempengaruhinya. Yuk disimak. Anak-anak, setelah kalian menyimak video ini, Bu Guru harapkan kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Kemudian, kalian juga harus bisa menyebutkan contoh-contoh hak yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian satu lagi, kalian juga harus bisa menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi hak-hak anak. Nah anak-anak, pada pelajaran yang telah lalu, kalian sudah membaca biografi seorang tokoh penemu listrik yang bernama Michael Faraday. Beliau diberi julukan sebagai Bapak Listrik karena telah menemukan arus listrik. Berkat penemuan beliau, kita bisa merasakan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Coba perhatikan anak yang berada di gambar ini. Dia sedang menikmati haknya sebagai anak. Hak yang dia terima berkaitan dengan listrik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Berkat listrik, anak tersebut dapat belajar dengan nyaman karena diterangi listrik. Selain itu, dia dapat mendengarkan radio, menyalakan kipas angin, dan televisi. Ayo kita mengenal lebih lanjut, apa sih hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Jenis-jenis hak anak. Sebagai anak, kalian memiliki hak, yaitu hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di masyarakat. Nah anak-anak, kalian mempunyai hak di rumah. Hak kalian di rumah diantaranya 1. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian. Yang kedua, mendapatkan uang jajan. Kalian tentunya diberi uang jajan oleh orang tua kalian setiap hari. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan dari orang tua. Lalu, ketika kalian di sekolah, kalian juga mempunyai hak. Di antaranya yaitu, siswa berhak mendapatkan perhatian dari guru. Yang kedua, siswa juga berhak menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, perlengkapan olahraga, lapangan sekolah, dan lain-lain. Lalu pada saat jam istirahat, siswa juga berhak untuk bermain dan lain-lain. Anak-anak hebat, selanjutnya mari kita sebutkan contoh hak di masyarakat. Hak di masyarakat diantaranya yaitu menggunakan fasilitas umum. Fasilitas umum di masyarakat kita itu banyak. Contohnya jalan raya, taman bermain, pasar, dan lain-lain. Lalu kita sebagai anggota masyarakat juga berhak untuk menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga, anggota masyarakat berhak merasakan hidup nyaman dan aman. Anak-anak, apa saja ya hal-hal yang mempengaruhi hak anak di rumah? Ayo kita pelajari. Hal-hal yang mempengaruhi hak anak di rumah diantaranya 1. Kesadaran orang tua akan kewajiban terhadap anaknya. Orang tua yang sadar akan kewajibannya, maka ia akan memenuhi hak-hak anaknya. Yang kedua, kondisi ekonomi keluarga. Kita hidup dalam kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda. Maka itu akan mempengaruhi dalam pemenuhan hak anak. Lalu yang ketiga, latar belakang pendidikan orang tua. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi hak anak di sekolah. Apa saja ya?
Nah, anak-anak, hal-hal yang mempengaruhi hak anak di sekolah diantaranya yaitu 1. Kelengkapan fasilitas di sekolah. Semakin lengkap fasilitas di sekolah, maka siswa dan siswi dapat menikmati haknya untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah secara lengkap. 2. Kesadaran warga sekolah akan tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang ketiga, toleransi dan kepedulian siswa terhadap temannya. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi hak anak di masyarakat. Yang pertama, adanya kesadaran masyarakat terhadap sesama dan lingkungan. Yang kedua, status sosial yang berbeda-beda di masyarakat. Itulah hal-hal yang mempengaruhi hak anak di masyarakat. Nah, anak-anak, bagaimana? Pembelajarannya sudah disimak kan? Kalau sudah, ayo jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah pengertian dari hak? Yang kedua, sebutkan contoh hak-hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ketiga, sebutkan apa saja hal-hal yang mempengaruhi hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, anak-anak kalian sudah mempelajari tentang hak-hak anak. Jangan lupa, antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Dan kita tidak boleh memaksakan hak kita kepada orang lain. Lalu, ketika kita mendapatkan hak, kita harus mempergunakannya dengan rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak, untuk pelajaran yang akan datang, Ibu beri kalian tugas membaca biografi tentang tokoh penemu bola lampu pijar yang bernama Thomas Alva Edison. Oke anak-anak, sampai di sini saja pelajaran kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.